Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Setiaji, NIM 17110103. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur game pada mata kuliah pemrograman game mobile. Ya, berikut biodata saya, yaitu nama Bayu Setiaji, NIM 17110103 dari kelas Informatika 17B. Ya, kita langsung saja mulai materinya. Unsur-unsur yang ada pada sebuah game, yaitu ada storyline, ada gameplay, ada grafik, ada karakter, ada programmer, ada typewriter, dan juga ada koordinator. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu storyline. Apa itu storyline? Storyline merupakan jalan cerita dari suatu game. Jalan cerita masing-masing game berbeda satu sama lainnya. Jalan cerita yang baik akan membuat pemain merasakan seakan-akan mereka ikut berperan di dalam cerita. Alur cerita menjadi ketertarikan tersendiri dalam dunia game. Ada yang mengadaptasi mitologi atau legenda, ada yang berbasis cerita, dan sebagainya. Dan berikut beberapa game dengan storyline yang menarik menurut saya, yaitu ada seri God of War. Untuk seri God of War sendiri ada banyak ya, ada mulai dari God of War 1, 2, 3, ada Ascension, ada Ghost of Sparta. Jadi game ini mengisahkan tentang seorang anak dari dewa yang bernama Kratos, yang dia dikhianati oleh dewa-dewa Yunani. Ini mitologi Yunani ya. Jadi dia merasa dikhianati, dia merasa karena pertamanya dia itu membantai keluarganya, dia nggak tahu dia disuruh membantai suatu tempat, ternyata di situ ada keluarganya. Kemudian dendam ini terus berlanjut sampai dia membunuh para dewa-dewa yang lainnya. Kemudian ada selanjutnya, yaitu The Last of Us. Ini merupakan game bertipe survival ya, atau bertahan hidup, di mana suatu daerah terkena wabah zombie. Jadi ini karakternya di sini ada dua karakter utamanya, yaitu ayah dan anak, dan seorang anak perempuan, di mana mereka harus bertahan hidup dan mencari senjata dan apapun untuk melarikan diri dari para zombie. Kemudian ada game legendaris, yaitu GTA San Andreas ya. Anak-anak gamer pasti tahu semuanya dengan game ini. Merupakan game gangster, dimana peran karakter utamanya bernama CJ, yang dia dimulai dari nol untuk menguasai suatu daerah dari geng-geng yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada Dead Space, dimana ini serinya sudah 3, yaitu 1, 2, dan 3. Ini mengisahkan seorang ahli mesin dari pesawat luar angkasa yang tiba-tiba diserang suatu wabah penyakit yang membuat kru-kru kapalnya berubah menjadi alien. Di sini jadi dia melawan alien-alien yang merupakan mantan dari anggota kru tersebut. Ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang gameplay. Jadi apa itu gameplay? Gameplay adalah cara sebuah gamer untuk berinteraksi dengan game tertentu. Gameplay dalam video game sangatlah berpengaruh dalam pembuatan game. Semakin game tersebut mudah untuk dimainkan, maka semakin banyak yang menyukainya. Walaupun kadangkala ada beberapa game yang dimana gameplaynya tidak mudah, akan tetapi karena penjelasan tutorial yang mudah dimengerti, maka game tersebut juga dapat banyak peminatnya. Gameplay lebih ke cara bermainnya ya, pengalaman bermain dari seorang gamer. Kalau misalkan contoh mudahnya yaitu seperti game Super Mario yang dulu
itu kan cukup mudah ya, kita cukup menggerakkan ke arah kanan, kiri, dan lompat untuk menghindari musuhnya, yaitu jamur yang berjalan. Dan untuk mendapatkan power up, dia bisa memakan jamur yang berwarna merah ataupun hijau. Dan untuk game-game yang sekarang yang modern itu lebih rumit karena kombinasi tombolnya banyak. Namun seperti yang ditulis di sini, di adanya suatu tutorial yang menjadikan game yang sulit gameplaynya menjadi mudah dimainkan. Contohnya yaitu game yang ada tutorialnya adalah game mobile, yaitu saya ambil contoh Mobile Legends, dimana ketika seorang baru menginstal maka akan disediakan halaman tutorial cara memainkannya seperti itu. Tapi menurut saya rata-rata game mobile, nggak cuma game mobile sih, game PC sekarang juga sudah banyak tutorialnya untuk pertama kalinya. Berikut beberapa contoh. Sini saya mencontohkan Call of Duty Modern Warfare 3. Pada seri Infinity Ward pada Modern Warfare 3 akan menampilkan survival mode. Mode baru yang bernama survival akan menampilkan 2 pemain bertempur, sedangkan semakin lama musuh semakin sulit dilawan. Tidak seperti video game yang lain, di mana musuh-musuh menetap di lokasi tetap. Musuh di mode ini akan mengeluarkan sekitar pemain sehingga mereka bisa mendekati pemain dari lokasi taktis menguntungkan. Sebagian pemain melawan musuh, mereka akan mendapatkan uang. Lebih banyak uang yang diperoleh cetak headshot, memiliki akurasi tinggi, mengambil sedikit kerusakan secara keseluruhan. Untuk saling membunuh, mereka dapat menggunakan uang mereka untuk membeli barang-barang seperti senjata baru, upgrade, dan amunisi. Jadi ini saling membunuh apabila mengenai titik-titik tertentu yang menyebabkan poin tertinggi, poin-poin damage yang tinggi, maka akan menghasilkan uang yang lebih tinggi juga. Ini salah satu contoh gameplay ya. Oke. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai karakter. Karakter merupakan tokoh yang ada pada sebuah game. Setiap game memiliki karakteristik tersendiri sebagai ciri khas game tersebut. Misalnya karakter utama pada game Assassin's Creed yang berciri khas memakai pakaian dengan tudung kepala. Karakter Necromorph pada game Dead Space, yaitu yang tadi saya ceritakan berupa alien-alien. Karakter game disesuaikan dengan tema dari game tersebut. Misal game bertema fantasi biasanya memiliki game yang punya sayap dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa karakter game. Ini merupakan yang tadi saya contohkan Assassin's Creed, di mana mereka memakai tudung ya. Jadi Assassin's Creed ini mereka itu pembunuh bayaran. Mereka memakai tudung untuk menutupi identitas mereka, tentu saja. Jadi mereka adalah para orang-orang yang pandai membunuh tanpa diketahui musuh. Jadi game ini menawarkan strategi yang rumit, sehingga apabila kalian ketahuan, kalian akan dikejar-kejar ya oleh beberapa karakter di sini, seperti tentara, kerajaan, dan sebagainya. Kemudian ini adalah game dari tokoh dari game klasik, yaitu Crash Bandicoot, dimana dia itu kalau tidak salah dia itu rubah mutan. Dia berpetualang dalam hutan untuk mengalahkan Dr. Neo kalau tidak salah, dibantu dengan sebuah topeng terbang untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian di sini ada Leon S. Kennedy. Ini merupakan tokoh karakter game dari Resident Evil, dimana ini mirip dengan The Last of Us. Dia berperang melawan zombie. Dan yang terakhir ini merupakan karakter Necromorph. Ini merupakan manusia-manusia yang berubah menjadi alien pada game Dead Space. Jadi bisa dilihat berbeda cerita, maka karakteristik dari karakter mereka juga berbeda-beda. Seperti Leon S. Kennedy misal, dia berada pada game survival melawan zombie, maka dia berpakaian layaknya orang yang bertempur ya, dengan memakai pistol dan pakaian yang serba tertutup dan sebagainya. Kemudian kita lanjut
pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang grafis pada game lebih ke kualitas gambar. Game-game modern menyediakan kualitas grafis yang sangat menakjubkan karena tingkat kemiripannya sangat realistis. Grafis pada game dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Game-game 2 dimensi kebanyakan merupakan game klasik seperti Mario, Pac-Man, Donkey Kong, dan lain sebagainya. Sedangkan game 3D sekarang merajai pasar game, mulai dari berbasis konsol sampai dengan mobile. Nah, berikut tampilannya. Untuk yang 3 dimensi kita bisa lihat ya, ada karakter bisa maju ke depan sana, jadi seakan-akan layar kita itu ada lorongnya jauh ke sana sehingga karakter bisa maju ke sana. Untuk yang game 2 dimensi, ciri khas yaitu mereka selalu berjalan ke arah samping, jadi apapun kondisinya mereka selalu berjalan ke sebelah samping. Dan biasanya game 2 dimensi itu hanya bisa ke kanan, kiri, dan kemudian melompat, seperti itu. Tapi berbeda dengan game yang 3 dimensi ini adalah salah satu game seri Assassin's Creed 3. Kalau ini karakternya bisa melompat ke meja-meja, bahkan bisa menaiki gedung-gedung tinggi di sini. Itulah perbedaannya antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kita ke typewriter. Typewriter merupakan seorang penulis naskah atau bisa juga sebagai perancang teks yang ada pada suatu game. Adanya teks yang rapi dan runtut merupakan bagian dari pekerjaan seorang typewriter. Seperti contohnya adalah tutorial-tutorial yang dimana menyediakan teks-teks yang banyak ya di dalam layar. Yang mendesain adalah seorang typewriter. Dan sebagai peletakan posisi dan segalanya, kata-katanya itu yang memikirkan semuanya typewriter. Apabila ada tutorial yang kata-katanya sulit dimengerti, itu menjadi suatu masalah. Itulah mengapa diperlukan adanya seorang typewriter dalam pengembangan suatu game. Lanjut adalah seorang programmer. Inti dari game adalah sebuah gambar yang diberi skrip sehingga gambar tersebut dapat bergerak. Skrip tersebut yang mengerjakan adalah seorang programmer. Seorang yang menuliskan kode-kode logika bahasa pemrograman supaya game dapat bergerak sesuai keinginan. Tanpa adanya suatu skrip, game hanya akan berupa gambar diam, seperti yang tadi saya katakan. Karena adanya skrip lah yang membuat suatu game menjadi dapat bergerak. Jadi sebenarnya game itu hanya kumpulan gambar-gambar yang diberi logika. Misalkan user menekan tombol W misal, maka akan dijalankan gambar ini ke arah sini. Jadi sebenarnya permainan logikanya itu game itu ada pada skripnya. Jadi tanpa adanya seorang programmer, game tidak akan bekerja. Kemudian kita lanjut ke koordinator. Koordinator dalam industri game adalah orang yang mengawasi kerja pembuatan game dan juga yang mencoba game tersebut sebelum dipasarkan, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan, koordinator dapat memberitahukan kesalahan yang terjadi dalam game tersebut dan diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahannya. Jadi koordinator itu orang-orang yang mengkoordinasikan orang-orang yang bekerja dalam pembuatan game, seperti misal mengatur programmer untuk membuat yang ini, typewriter membuat skrip teks yang berisi ini, dan sebagainya. Tapi di sini ada kata-kata mencoba game tersebut. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu seorang tester ya. Jadi seorang tester itu bekerja sebagai dia mencoba game tersebut sebelum gamenya rilis, dan pekerjaan dia itu menemukan bug-bug yang ada. Misalkan saat sedang memainkan di episode 1, saat sedang memukul musuh, tiba-tiba musuhnya hilang. Nah, itu merupakan suatu bug ya. Jadi dia akan melaporkan hal tersebut ke bagian programmer, sehingga programmer dapat membetulkannya dan akan dicoba terus sampai akhirnya tidak ada bug yang ditemukan sehingga game siap rilis. Ya, itulah unsur-unsur yang ada pada sebuah game.
mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.